Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas kembali materi-materi yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Langsung saja untuk menyingkat waktu, mari kita simak video pembahasan soal berikut. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan aljabar. Di sini Ibu mempunyai contoh nomor 1 yaitu 2A plus 3B ditambah A negatif B. Cara mengerjakannya kita keluarkan dari kurung terlebih dahulu. Untuk kurung yang sebelah kiri langsung kita keluarkan yaitu 2A dengan positif 3B. Untuk kurung yang sebelah kanan, kita kalikan terlebih dahulu tandanya dengan tanda positif yang di sini. Yaitu positif dikali positif A hasilnya positif A, positif dikali negatif B hasilnya negatif B. Selanjutnya, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Nah, di sini suku sejenisnya yaitu 2A dengan positif A, positif 3B dengan negatif B. Selanjutnya kita operasikan 2A plus A hasilnya 3A dan 3B negatif B hasilnya plus 2B. Oke. Selanjutnya contoh yang nomor 2. Di sini Ibu mempunyai contoh 2P ditambah 3Q negatif 4 ditambah P negatif 3Q plus 2 sama dengan caranya sama seperti tadi, kita keluarkan dari kurung yang sebelah kiri langsung kita keluarkan yaitu 2P plus 3Q negatif 4. Yang sebelah kanan kita kalikan tandanya dengan tanda positif yang sini, positif dikali positif P hasilnya positif P, positif dikali negatif 3Q hasilnya negatif 3Q, dan positif dikali positif 2 hasilnya positif 2. Selanjutnya kita kumpulkan suku yang sejenis, yaitu di sini 2P dengan positif P, positif 3Q dengan negatif 3Q, dan negatif 4 dengan positif 2. Nah, yang terakhir tinggal kita operasikan, yaitu 2P ditambah P 3P 3Q dikurangi 3Q hasilnya 0, dan tinggal usah kita tulis, dan negatif 4 ditambah 2 hasilnya negatif 2. Oke, jadi hasilnya 3P negatif 2 seperti ini. Selanjutnya yang pengurangan aljabar. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh nomor pertama, nomor 1 yaitu 4A negatif 9B dikurangi 2A positif B. Nah, caranya sama kayak yang penjumlahan aljabar tadi, kita keluarkan dari kurung. Nah, yang sebelah kiri langsung saja kita keluarkan yaitu 4A negatif 9B, dan yang sebelah kanan kita operasikan terlebih dahulu tandanya dengan tanda negatif yang di sini, yaitu negatif dikali positif 2A hasilnya negatif 2A, dan negatif dikali positif B hasilnya negatif B. Selanjutnya kita kumpulkan suku yang sejenis. Di sini suku sejenisnya 4A dengan negatif 2A dan negatif 9B dengan negatif B. Lalu kita operasikan 4A dikurangi 2A hasilnya 2A, dan negatif 9B dikurangi B hasilnya negatif 10B. Nah, contoh yang nomor 2, 3YZ ditambah 4XY negatif 4Z dikurangi 6XY negatif 3YZ negatif 4Z. Caranya sama, kita keluarkan
dari kurung terlebih dahulu. Nah, yang sebelah kiri langsung kita keluarkan, yaitu 3YZ plus 4XY negatif 4Z. Yang sebelah kiri tandanya kita operasikan dengan tanda negatif yang sini, negatif dikali positif 6XY hasilnya negatif 6XY, negatif dikali negatif 3YZ hasilnya positif 3YZ, dan negatif dikali negatif 4Z hasilnya positif 4Z. Selanjutnya kita kumpulkan suku yang sejenis. 3YZ dengan positif 3YZ positif 4XY dengan negatif 6XY dan negatif 4Z dengan positif 4Z. Selanjutnya langsung kita operasikan 3YZ ditambah 3YZ hasilnya 6YZ. 4XY dikurangi 6XY hasilnya negatif 2XY. Negatif 4Z ditambah 4Z hasilnya 0. Bisa kita tulis. Jadi hasilnya adalah 6YZ negatif 2XY. Selanjutnya yaitu perkalian aljabar. Nah, dalam perkalian aljabar kita harus mengingat rumus A pangkat N dikali A pangkat M, maka hasilnya A terus pangkatnya ditambahkan N ditambah M. Oke. Langsung saja pada contoh nomor 1, 2Y dikali 3Y. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, 2 dengan 3 kita kalikan, yaitu hasilnya 6, dan variabelnya di sini sama, pangkatnya kita jumlahkan. Berarti Y pangkatnya kan 1 ditambah 1, berarti Y pangkat 2. Contoh yang nomor 2, Y dikali 4Y plus 3X. Kalau yang seperti ini bagaimana? Nah, kita uraikan. Y dikali 4Y dan Y dikali 3X. Nah, Y di sini koefisiennya kan nggak ada, berarti 1. Koefisien dari Y adalah 1, 1Y. 1Y dikali 4Y sama dengan 4Y, pangkatnya sama kan, 1 tambah 1, 2. Selanjutnya Y dikali positif 3X, berarti positif 3XY. Nah, seperti ini. Contoh yang nomor 3, 4X negatif 2Y dikali 2X positif 6Y. Nah, caranya sama, kita uraikan. 4X dikali 2X sama dengan 8X, pangkatnya sama kan, 1 tambah 2, dengan 4 dikali 4X dikali 6Y. Hasilnya sini positif. 4X dikali 6Y, 4 dikali 6 24, X dikali Y, X Y. Selanjutnya negatif 2Y dikali positif 2X. Negatif dikali positif hasilnya negatif. 2 dikali 2 4, X dikali Y, X Y. Selanjutnya negatif 2Y dikali positif 6Y. Negatif dikali positif hasilnya negatif. 2 dikali 6 hasilnya 12. Y pangkat 1 dikali Y pangkat 1 hasilnya Y pangkat 2. Oke, selanjutnya kita operasikan. Jadi hasilnya 8X kuadrat. Nah, di sini suku yang sama, 24XY dengan negatif 4XY. Kita kurangi, hasilnya positif
20xy, dan di sini negatif 12y kuadrat. Nah, hasilnya ini. Selanjutnya yaitu pembagian aljabar. Perlu kalian ingat rumus A pangkat N dibagi A pangkat M, maka hasilnya A pangkat N dikurangi M. Langsung saja pada contoh yang pertama. Jika ada X pangkat 5 dibagi X pangkat 3. Oke. Maka hasilnya X pangkatnya kita kurangi 5 dikurangi 3. Berarti hasilnya X pangkat 2. Yang kedua 15A pangkat 3 dibagi 3A pangkat 2. Oke. 15 dibagi 3 sama dengan 5. A-nya tetap, tapi pangkatnya kita kurangi 3 dikurangi 2. Hasilnya 5A pangkat 1. Atau tidak usah kita tulis. Nah, cara lain untuk mengerjakan ini bisa juga dengan menggunakan sistem coret. Cara lain 15A pangkat 3 itu kan berasal dari 15 dikali A dikali A dikali A dibagi 3 dikali A dikali A. Dengan hanya di sini coret, di sini coret. Di sini coret, nah sini coret. 15 dibagi 3. 15 bagi 3 5. 3 bagi 3 1. Berarti hasilnya 5A 1 atau 5A. Oke. Contoh yang nomor 3. X kuadrat plus 9x plus 20 dibagi X plus 5. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakan pembagiannya seperti ini? Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita menggunakan cara pembagian bersusun atau progapit. X kuadrat plus 9x plus 20 dibagi X plus 5. Dengan X kuadrat dibagi X sama dengan X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali 5 sama dengan positif 5X. Lalu kita kurangi 20 turun, 9X dikurangi 5X hasilnya 4X. Lalu kita bagi lagi 4X dibagi X sama dengan 4 plus 4. Lalu kita kalikan 4 dikali X sama dengan 4X. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, hasilnya 0. Jadi hasil dari X kuadrat plus 9X plus 20 dibagi X plus 5 adalah X plus 4. Atau bisa juga kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua kita menggunakan pemfaktoran. Kita kemarin sudah belajar tentang pemfaktoran. X kuadrat plus 9X plus 20 dibagi X plus 5 sama dengan, kita cari faktor dari X kuadrat plus 9X plus 20. Nah, kita cari berapa dikali berapa yang menghasilkan 20 dan berapa ditambah berapa menghasilkan 9. Di sini yang menjadi patokan yang ini 20. FPP dari 20 adalah
1 dikali 20, 2 dikali 10, atau 4 kali 5. Nah, di sini mana yang lebih memungkinkan? Jika dikali menghasilkan 20, jika ditambah menghasilkan 9. Nah, berarti kan yang 4 dikali 5. Masukkan 4 kali 5. Oke, langsung kita masukkan ke sini. Ini kan positif semua. Oke, langsung dibagi X plus 5. Yang sama kita coret. Nah, ini kan sama yang ini. Maka hasilnya X plus 4. Sama kan hasilnya antara yang ini dengan yang ini. Yang selanjutnya yaitu faktorisasi dengan sifat distributif. Nah, bentuk umumnya yaitu jika ada AB plus AC, maka jika kita uraikan akan menjadi A dikali B plus C. Nah, langsung saja pada contoh. Nomor 1, 9 P pangkat 3 ditambah 18 P pangkat 5. Nah, di sini kita cari FPB dari 9P pangkat 3 dengan 18P pangkat 5. FPB-nya adalah 9P pangkat 3. Nah, kalau seperti ini kan kita pilih pangkat yang lebih kecil. Maka selanjutnya 9P pangkat 3 dikali berapa yang menghasilkan 9P pangkat 3? Maka kan dikali 1. 9P pangkat 3 dikali berapa yang menghasilkan 18P pangkat 5? Kan dikali plus 2P pangkat 2. Contoh yang nomor 2, 4A ditambah 8. Ini bisa kita faktorkan apa enggak? Jawabannya bisa. 4 kita keluarkan, lalu 4 dikali berapa yang menghasilkan 4A, yaitu 4 dikali A, dan 4 dikali berapa yang menghasilkan positif 8, berarti 4 dikali positif 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya contoh yang nomor 3, 6X plus 12Y. Nah, kita mencari faktor 6X plus 12Y, yaitu faktornya adalah 6. Selanjutnya 6 dikali berapa yang menghasilkan 6X, berarti 6 dikali X. 6 dikali berapa yang menghasilkan 12Y, berarti 6 dikali 2Y. Seperti ini. Selanjutnya faktorisasi selisih 2 kuadrat. Nah, bentuk umumnya adalah bentuk umumnya adalah A kuadrat negatif B kuadrat sama dengan A plus B dikali A negatif B. Nah, di sini langsung saja pada contoh yang pertama. 8A kuadrat negatif 2B kuadrat. Nah, di sini kan bentuknya sudah selisih 2 kuadrat. Maka langkah pertama kita harus mencari FPB dari 8A kuadrat dan juga FPB dari 2B kuadrat. Nah, FPB dari 8A kuadrat dengan 2B kuadrat adalah 2. Selanjutnya kita cari 2 dikali berapa yang menghasilkan 8A kuadrat, maka 2 dikali 4A kuadrat. 2 dikali berapa yang menghasilkan negatif 2B kuadrat? 2 dikali negatif B kuadrat. Nah, bentuk ini masih bisa kita faktorkan lagi. 2 tetap. Faktor dari 4A kuadrat yaitu 2A. Dan faktor dari B kuadrat yaitu B. Faktor yang pertama telah kita ketahui, maka faktor yang kedua tinggal mengikuti. Berarti di sini 2A negatif B. Selanjutnya, contoh yang nomor 2. 16X kuadrat negatif 25. Nah, di sini kita cari faktor dari 16X kuadrat, yaitu 4X, dan faktor dari 25 yaitu 5. Faktor yang pertama sudah kita ketahui, maka faktor yang kedua tinggal mengikuti.
Selanjutnya faktorisasi bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c dengan a sama dengan 1. Nah, bentuk umumnya di sini ax kuadrat plus bx plus c sama dengan x plus r dikali x plus s dengan syarat. Masih ingat syaratnya? Nah, syaratnya di sini r dikali s sama dengan c, r ditambah s sama dengan b. Langsung saja pada contoh yang pertama. Di sini Ibu mempunyai contoh x kuadrat plus 9x plus 20. Nah, kita harus mengetahui dulu A, B, dan C-nya. A sama dengan 1, B sama dengan 9, C sama dengan 20. Nah, kita masukkan syarat-syaratnya. R dikali S sama dengan C, C-nya 20. R ditambah S sama dengan B, B-nya 9. Oke. Selanjutnya kita cari berapa dikali berapa yang menghasilkan 20 dan berapa ditambah berapa menghasilkan 9. Nah, caranya apa, ada yang masih ingat? Caranya kita jadikan yang C sebagai patokan. Nah, kita cari FPP dari 20. FPP dari 20 yaitu 1 dikali 20, 2 dikali 10, dan 4 dikali 5. Nah, kita lihat di sini mana yang memungkinkan jika dikali menghasilkan 20, jika ditambah menghasilkan 9. Nah, ternyata yang ini. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya ini. X kuadrat plus 9x plus 20 sama dengan X plus 4 dan X plus 5. Oke, hasilnya ini. Contoh lagi yang nomor 2. Di sini Ibu ada X kuadrat plus 5x plus 6. Nah, kita tentukan A, B, dan C-nya. A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Kita masukkan rumus syaratnya. R dikali S sama dengan 6 atau C. R ditambah S sama dengan B. B-nya 5. Kita cari berapa dikali berapa menghasilkan 6, berapa ditambah berapa menghasilkan 5. Oke, kita cari FPP dari 6. 1 dikali 6, 2 dikali 3. Mana yang memungkinkan? Jika dikali menghasilkan 6 dan jika ditambah menghasilkan 5. Yang ini. Dan saja kita masukkan ke dalam rumusnya. X kuadrat plus 5x plus 6. Nah, sama dengan X plus 2 dan X plus 3. Yang terakhir yaitu faktorisasi bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 1. Nah, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan ax plus r dikali ax plus s dibagi a. Syaratnya r dikali s sama dengan ac, r ditambah s sama dengan b. Nah, di sini Ibu punya contoh 6. Contoh yang pertama, 6x kuadrat plus 16x plus 8. Nah, caranya kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. A sama dengan 6, B sama dengan 16, dan C sama dengan 8. Kita masukkan syaratnya. R dikali S sama dengan AC. A-nya 6, C-nya 8. 6 dikali 8, 48. R ditambah S sama dengan B. B-nya 16. Selanjutnya kita cari berapa dikali berapa menghasilkan 48 dan berapa ditambah berapa menghasilkan 16. Nah, di sini yang menjadi patokannya adalah 48.
Kita faktorkan. Faktor dari 48 adalah 1 dikali 48, 2 dikali 24, 3 dikali 16, 4 dikali 12, 6 dikali 8. Dari sini kita lihat mana yang lebih memungkinkan jika dikali menghasilkan 48 dan jika ditambah menghasilkan 16. Nah, ternyata yang ini. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. 6x kuadrat plus 16x plus 8 sama dengan, rumusnya kan ini 6x R sama S nya kan diketahui 4 sama 12 plus 4 plus 12 per A nya 6. Oke. Agar bisa kita sederhanakan, berarti 6 ini kita faktorkan. Kita tulis dulu 6x plus 4, 6x plus 12. 6 itu berasal dari 2 dikali 3. Nah, selanjutnya 6x plus 4 dibagi 2. 6x dibagi 2 sama dengan 3x. 4 dibagi 2, 2. Selanjutnya yang 6x plus 12 dibagi 3. 6x dibagi 3 hasilnya 2x. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oke, seperti ini. Sekian video pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya silahkan kalian mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form yang telah Ibu kirim linknya melalui grup WhatsApp. Nah, untuk Rabu depan silakan persiapkan diri kalian, kita akan melaksanakan ulangan harian. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.